Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifan lam tazal ila yawmil muslimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Laisa lillahi kashifa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama warada fil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah. 59. Cara 59. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di kitabul hadis istashfu ma Allah ta'ala bi nafsihi qabla an yahmad khulquhu sadaqallahu wa karim ala dzalika min syai'in min syakirin walhamdulillahi alamin. Amma ba'du sahabat dengan Allah kemudian para santri majelis rahmatan yang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah menyambung kembali ta'lim kita hadis 129. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Istashfu bima hamidallahu ta'ala bi nafsihi qabla an yahmaduhu khalquhu. Mintalah kesembuhan. Dengan kalimat-kalimat pujian. Dengan kalimat-kalimat pujian. Yang Allah tujukan kepadanya sebelum seluruh makhluk memujinya. Yang Allah tujukan kepadanya, kepada dirinya sebelum seluruh makhluk memujinya, yaitu suratul Fatihah. Kemudian yang kedua, qul huwallahu ahad. Tambahkanlah dengan suratul Ikhlas. Faman lam yashfihil Qur'an, siapa yang tidak bisa disembuhkan oleh Al-Quran, fala syafahu ahadun, maka tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Fala syafahu ahadun, maka tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Kita ulangi, istashfu ma hamidallahu ta'ala bihi nafsahu qabla an yahmadu khalquhu. Mintalah kesembuhan kepada Allah dengan membacakan pujian-pujian yang Allah Ta'ala alamatkan kepada dirinya sebelum seluruh makhluk memujinya, yaitu suratul Fatihah. Wa qul huwallahu ahad, dan kemudian bacakanlah suratul Ikhlas. Faman lam yashfihil Qur'an fala syafahu ahadun, siapa yang tidak bisa disembuhkan oleh Al-Quran maka tidak akan ada kesembuhan. Ya. Baik saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini adalah himbauan, pengumuman syiar daripada baginda Rasulullah SAW tentang bagaimana keagungan daripada Al-Quran dalam kehidupan kita. Di samping Quran adalah merupakan mukjizat yang paling besar, karena kekuatannya adalah absolut ataupun abadi, menjadi pedoman hidup dalam kehidupan para makhluk-makhluk, kehidupan manusia dan kehidupan jin yang Allah Ta'ala perintahkan untuk menyembah kepadanya. Ternyata di sisi lain ada faedah Al-Quran, yaitu syifa'un min kulli da'. Dalam Al-Quran, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran kepada manusia adalah syifa dan rahmat, yaitu obat dan rahmat bagi sekalian alam. Maka kalau dulu di zaman Nabi SAW ada sahabat yang punya keluhan tentang penyakit fisik ataupun tentang penyakit hati, maka Nabi akan mengajarkan beberapa hal. Pertama, banyakkanlah sedekah. Yang kedua, banyakkanlah istighfar. Kemudian yang ketiga, bacakanlah Al-Quran, karena dalam Al-Quran itu mengandung banyak hikmah, apalagi suratul Fatihah. Yang kata Nabi SAW dalam hadisnya adalah suratul Fatihah lima quri'at lahu. Suratul Fatihah itu adalah sesuai dengan niat orang yang membacakan. Jadi inti daripada suratul Fatihah itu mencakup dalam segala aspek, apapun yang kita lihatkan, apapun yang kita hajatkan, semua ada pada suratul Fatihah. Karena secara kajian daripada ulum tafsir, bahwa Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat, sebagian mengatakan 6.214 ayat, tersimpul seluruh maknanya pada suratul Fatihah, makanya namanya adalah Ummul Quran. Kemudian Ummul Quran suratul Fatihah berada pada Bismillah, Bismillah berada pada apa? Maka artian kata adalah suratul Fatihah mengandung seluruh makna daripada Al-Quran. Jika Allah Ta'ala membukakan hijab pemahaman kepada kita, maka apapun keluhan kita, apapun permasalahan kita, apapun problem kita, maka kata Nabi SAW, cukup Anda bacakan dua. Pertama adalah suratul Fatihah, yang kedua adalah suratul Ikhlas. Di mana suratul Fatihah adalah Ummul Quran, suratul Ikhlas adalah lambang persembahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengakui tentang keesaan Allah. Maka kata Nabi SAW,
siapa yang tidak bisa disembuhkan oleh Al-Quran, maka tidak akan pernah ada kesembuhan untuknya. Ini bahasa lain adalah Quran ini adalah merupakan kalamullah, di mana Quran itu ada tiga. Satu, ada Quran secara makna, yang maknanya itu adalah ilmunya Allah yang diajarkan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, Quran yang tertulis inilah yang kita baca. Kemudian yang ketiga adalah Quran atau kalamullah yang ada pada zatnya. Maka pada zatnya itu Allah cuplikan lewat realita, jadilah Al-Quran yang suka kita baca. Maka berobat dengan Al-Quran secara bahasanya adalah, secara bahasa sebenarnya adalah Quran menjadi asbab penyembuh, tapi cara hakikat adalah mengadu kepada Allah sang pemilik daripada Quran itu. Maka apapun yang kita jadikan adalah obat, itu hanya sekedar sugesti. Hakikatnya adalah Allah yang memberikan kesembuhan. Karena Allah yang maha memberi penyakit, maka Allah cuma yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Apapun asbabnya, atau apapun i'lalnya, atau apapun ikhtiar kita, jika bukan kun fayakun dalam firman Allah, maka tidak akan pernah ada kesembuhan untuk kita. Oleh demikian, kenapa kalau kita lagi batuk suka minum komiks, ya kan? Sebab kita punya sugesti dan keyakinan komiks itu biasanya menyembuhkan batuk kita. Kalau tidak sembuh biasanya naik kepada obeh kombi, ya kan? Ataupun warna obat-obat formula fix, formula 44. Kenapa Anda mesti memilih itu? Karena Anda punya sugesti dan keyakinan kepada itu. Maka apapun yang kita yakinkan dalam hidup ini, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits Al-Qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, saya beri segala sesuatu sesuai dengan prasangka hambaku. Maka bukan asbabnya yang menjadi pelaku dan eksekutor, tapi pemilik asbab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu doa yang diajarkan Nabi adalah mengembalikan keyakinan kita bukanlah kepada hal yang secara visual atau yang menjadi asbab daripada kejadian. Contoh kayo ben nabonang perjalanan cepat tu sampai tu kampung mar pesawat ko kan, lalu anak mula sekolah dan kuat mah menjelakian on asbab tu sudion bahad dalak nasbu kuat menjadi yatim, bahkan anak yatim yang tidak punya orang tua sekalipun lalu sekolahnya. Maka kenapa terjadi dua hal yang berbeda atau kontroversi? Supaya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan selamanya orang yang punya duit anaknya bisa sampai pada pendidikan yang sangat tinggi. Terkadang dia punya banyak duit namun anaknya ngeyel dalam menuntut ilmu. Itu membuktikan ada yang maha membolak-balikkan hati. Makanya senantiasa kita doakan kata Nabi, Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Tuhan, Engkau lah yang maha membolak-balikkan keadaan, palingkanlah keadaan terbaik dalam hati kami atau dalam hidup kami. Allahumma ya musabbibal asbab, Tuhanku, Engkau lah yang mengatur segala sebab. Asbib asbabana ila ahsanis sabab, jadikanlah sebab yang kami kerjakan atau kami eksekusi menjadi asbab terbaik yang bisa mendekatkan diri kami kepadamu. Itu doa diajarkan Nabi. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika, duhai Tuhanku yang maha membolak-balikkan jantung, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Maka qalbun artinya adalah bukan hati, tapi qalbun itu artinya adalah jantung. Sebab posisi jantung itu adalah dua jari dari susu sebelah kiri. Maka itulah yang menjadi sumber segala gerak, sumber segala perbuatan, sumber segala informasi yang kemudian dibagi kepada anggota tubuh kita. Maka apa yang menjadi asbab kesembuhan? Al-Quran. Makanya lahirlah yang diajarkan Nabi namanya ruqyah. Ruqyah itu adalah ayat-ayat yang dibacakan dari Al-Quran supaya menjadi asbab kesembuhan bagi seorang yang punya keluhan dalam kehidupan dia. Satu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam kitab Nurul Fadlan dijelaskan, beliau mengidap ataupun mengalami satu penyakit yang susah disembuhkan. Maka seorang kalamullah munajat kepada Allah, Allah kasih obat. Ambillah rumput fulan, ya al-usyub, ya kan, atau al-a'syab, kemudian campurkan dengan rumput fulan, maka jadilah ramuan, kemudian jadikanlah sebagai obat dengan izin Allah, karena turut dengan ikut dengan perintah Allah, maka sembuhlah setelah minum obat itu. Kemudian di tahun selanjutnya datang penyakit yang sama. Secara logika matematikanya, kalau penyakitnya sama, biasanya obatnya juga sama, dan itu yang dilakukan oleh para dokter, ya kan? Diagnosa, investigasi penyakit, kemudian ada obat. Apapun penyakitnya biasanya, maka obat yang diberikan kepada pasien itu adalah sama. Nah, ini adalah sugesti. Nah, ketika Nabi Musa melakukan sugesti ini, yaitu dengan penyakit yang sama di tahun selanjutnya, dia ambil, dia ramu tanpa mengadu kepada Allah dengan obat yang sama. Ternyata Allah tidak meletakkan di situ asbab kesembuhan, sehingga berkali-kali dijadikan obat itu dengan penyakit yang sama, obat yang sama. Akhirnya timbul kebesaran karena tidak kunjung sembuh penyakit yang dia derita. Akhirnya mengadu kepada Allah. Maka kata Allah, ma wadda'tu syifa fi hadzal a'syab, aku tidaklah meletakkan kesembuhan pada rumput-rumput yang Anda ramu, tapi kesembuhan adalah milikku. Fa innani syafi
karena akulah yang maha menyembuhkan. Wa anal afi wal muafi, dan akulah yang memberikan keafiahan. Bukan rumput itu yang menyembuhkan Anda, tapi izinkulah yang menyembuhkan Anda. Tapi kan tahun kemarin Tuhan saya kasih dengan penyakit yang sama, obat yang sama. Tahun kemarin Anda ngatunya kepada saya. Sekarang Anda memusatkan perhatian kepada rumput yang Anda ramu. Aku tidak izinkan kesembuhan padanya, karena apapun di bumi tunduk patuh dalam perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita memiliki penyakit, maka berobatlah dengan Al-Quran, karena Quran adalah petunjuk dalam segala apapun yang kita hadapi. Demikian dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka obat yang ampuh sesuai dengan hadis ini ada dua. Jangan pernah tinggalkan suratul Ikhlas, dan kemudian jangan pernah tinggalkan yaitu Alhamdu atau suratul Fatihah. Seorang bapak yang takut tidak dihiraukan oleh anak-anaknya setelah dia tua, mungkin sudah lokot-lokot diamak maksudnya. Sementara gelombang kehidupan terkadang merubah daripada prinsip anak, karena anak zaman sekarang bukan seperti kita zaman dulu yang tunduk patuh kepada perintah orang tua. Kata para ulama-ulama kita, lazimkanlah mengamalkan suratul Fatihah 14 kali sebelum tidur. Orang yang mengamalkannya, maka Anda tidak akan pernah ditinggalkan orang-orang yang Anda cintai. Diingat, dikenang, diperlakukan dengan sebaik-baiknya dari dunia bahkan setelah mati kita. Kalau punya anak yang nakal, maka setiap kali kita menghidangkan makanan, bacakan lebih dahulu suratul Fatihah adalah 4 kali. Rutinkan, lazimkan, wazabkan, istiqomahkan, maka suratul Fatihah menjadi asbab seorang anak itu menjadi sami'na wa ata'na kepada orang tuanya. Kalau orang yang punya penyakit dalam, maka setiap kali kita mau mandi, bacakan suratul Fatihah pada air di bak mandi kita, maka akan menjadi asbab penyakit dalam atau penyakit mental atau penyakit yang susah gelisah atau yang suka susah gelisah ataupun penyakit cukcek, maka kemudian masukkan ke dalam sedikit garam, bacakan suratul Fatihah 7 kali. Banyak sekali hikmah yang dimiliki suratul Fatihah. Maka suratul Fatihah lima quri'at lahu, sesuai dengan apa yang kita inginkan tentunya. Qul huwallahu ahad, jelas bahwa ini namanya adalah bagian daripada tahlil ataqatul kubra atau ataqatul kubra. Yang mengamalkannya 100.000 kali kata Nabi, maka faqat a'taqa nafsahu minallahi ta'ala, dia sudah membebaskan dirinya dari siksa kubur dan dari siksa api nerakanya Allah. Maka Allah sudah membebaskan dia. Dia sendiri punya perkara atau punya urusan tentang dia. Ini dalam urusan itu andi sirih mengamalkan suratul Ikhlas 100.000 sebagaimana dalam kitab Khazinatul Asrar. Maka suratul Fatihah, suratul Ikhlas adalah 2 ayat yang mengandung keajaiban, yang dimana keajaibannya mengalahkan keajaiban yang lain dalam Al-Quran. Pantas kata Nabi, berobatlah dengan Al-Quran, dan orang yang tidak bisa disembuhkan Quran, maka tidak akan pernah ada kesembuhan untuknya. Karena Quran adalah media komunikasi dengan Allah. Minta kepada Allah dengan baca Quran, insya Allah perihal problem dan hajat kita akan Allah Ta'ala kabulkan. Demikian dalam hadis 109. Kemudian kita lanjutkan 160. Bismillahirrahmanirrahim. Ista'inu ala injahil hawaij bil kitman. Sembunyikanlah segala urusanmu hingga jebol atau sukses. Sembunyikanlah segala urusanmu hingga sukses. Sembunyikanlah segala hajatmu hingga kesampaian. Fa inna kulladzi fa inna kull di sini ada fa inna tambah tasydid. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud, karena setiap nikmat yang Anda miliki akan banyak orang yang dengki. Setiap nikmat yang Anda miliki akan banyak orang yang dengki. Sembunyikanlah hajatmu sampai jebol, sampai dapat, karena setiap nikmat yang Anda miliki akan banyak orang yang hasud atau dengki. Baik, saudara kaum muslimin, pola berpikir yang diajarkan Nabi secara psikologi, sikapnya adalah, di hadis lain sudah kita baca mungkin sebelumnya atau belum, ya kan? Dia diminta bahwa syiarkanlah pernikahan, namun sembunyikanlah khitbah alias lamaran. Kalau nikah, laksanakan di masjid, watribuhunna bidufuf, kemudian pukullah rebana. Kenapa? Karena nikah bagian daripada syiar untuk menghentikan orang melakukan zina dan untuk memejamkan mata dia dari kemaksiatan. Tapi lamaran itu tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Kenapa? Karena setiap ada orang yang melamar, akan ada orang ketiga yang mencoba untuk mengambil di tikungan.
maka jangan sampai kita dikecewakan sebelum kesampaian atau kita persunting siapa yang kita lamar. Ulang dokon-dokon sangi sini lamar aso tutindai bongkal tetap masugit video kan ini mentongkan mesenjak kuning dabinta. Itu cara berpikir sehat dengan ajakan Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu sifat daripada sahabat, sifat daripada umat-umat yang di akhir zaman ini tidak sehebat umat-umat zaman dulu masa sahabat Nabi SAW. Anggoy tak mungkin apa? Maaf cakap contoh. Mardongan berian berpod contoh kan? Rupa narang pulang kali itu kamu. Doon do pajono mga lamarna atau on pajono on tolak inamar on dakotko. Ano rin sa marisisulon ni mata. Natangkang mananaya. Kon na imay siya din ibuto yung agir diyaw ibuto na binta day. Misrok na bintay onjak konjolo lamaran. Ang gajad dong ikari mo na home. Yumumpon ko jadi sabusojit sudah sa kecamatan Adwa, kecamatan Gunung Sorik Marapi luar na home. Yang ko lamaran lo ulang. Aso, nabahatan menjihin non. Ibuat liti kung nga marsi pangkuringan kada somo. Marsi sudan di mata asal kita bagas naik marlojo. Kari mentong kan aso mailaan. Padahal urusan di jodoh don, padahal hakikat don kan. Ibu tu Nabi minta don, maka Nabi ajak dan ajarkan kepada kita cara berpikir itu seperti apa. Ulang dokon-dokon ajarmu, dung tombus baru tapi daun faham. Awit na nagusi mo bilaw ning bayon tekaw yung jadi jan kece sajo ning dongan martinju patunda ni ngayon buti serapan on pada orang sotik rumah itu naik harga di mobil turun 50 juta orang 1 juta naik soajan nah berion tu sedih juga awal misi mobil mau nih harga di mobil turun 1 juta orang 299 juta naik 1 juta dari pepek na nagit tu sudah ini bahasan agama tak asal managit gua napa bahasa Arab nah kan sin saufa kan saya alamun selagi akan kamu tahu mungkin naik saufa ya'lamun selagi akan kamu tahu lambat kepion itu dia dah guruan di kan mulak insyaallah sa'arji'u ila qaryati ngalambat mulak menggurui tidak kena saufa arji'u ila qaryati bisa 2 tahun naik 2 tahun naik 1 tahun naik padahal makna sa wa saufa itu adalah sama selagi saya akan pulang ke kampungku. Tapi kalau anda pakai sin maka zamannya adalah zaman dalam dekat, tapi kalau saufa zamannya adalah zaman dalam jauh. Maka kalau ditanya kapan anda rencana beli mobil, anda jawab kalau masih lama saufa ashtari as-sayyara. Kalau sebentar lagi sa'ashtari as-sayyara, ya kan? Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Arti kalla saya'lamun, ya kan? Sama selagi akan dia tahu atau mereka tahu. Kalau saufa ta'lamun sama juga, tapi sa dalam makna yang dekat, saufa dalam makna yang sangat jauh. Faham deh? Andingan daripada masuk surga. Sa'adakhulul jannata salah. Musti saufa adakhulul jannata. Selagi saya akan masuk surga dan akan masuk mon ngapain mati ini sudah pakai sini. Mesti pakai saufa, ada jenjang tahapan demi tahapan, step by step, ya kan? 1 minute and 1 minute, time after time. Jadi dong tahapan-tahapannya, ima ilmu itu kan tidak beredar. Jadi betul Nabi minta dong, nggak hebat nih sahabat kita bang, anggo sahabat adong warna Abu Darda, sahabat warna adong Salman Al Farisi, yaitu seorang sahabat yang punya pemikiran yang brilian. Dia punya usulan adalah untuk menghendakkan atau menggali parit di kota Madinah sebagai pusat pertahanan orang-orang Muslim yang ketika itu mereka digempur orang kafir dari Mekah, sehingga itu digali dan kemudian orang kafir tak mampu membaca teknik perang yang dimainkan Nabi. Itu usulan sahabat yang bernama Salman Al Farisi. Beliau bukan penduduk Madinah, tapi beliau berada di Madinah, jatuh cinta kepada seorang perempuan Madinah yang sangat cantik jelita. Maka kemudian karena dia tahu diri, dia bukan penduduk Madinah, dia ngomong kepada Abu Darda, penduduk asli Madinah Al-Ansar, sahabatku, tolong jembatanin saya. Untuk apa? Mengutarakan maksud hati, karena saya melihat seorang perempuan cantik jelita ingin kupersunting menjadi bidadari surgaku. Baik kalau begitu akan saya bantu. Diantarkan oleh Abu Darda. Abu Darda sampaikan melihat 2 sahabat yang sangat mulia datang, maka bapaknya si perempuan ini sangatlah bahagia. Robaya tamu sangat agung. Apa yang bisa saya bantu? Ayu khidmah. What can I do for you? Ngayah now. On madamuha. Ronami tuson nagit mga labar at burumu yung madaw dari Abu Darda. Oh deges tentang langit au mga manjalanina burun tado. Dia yang akan melakoni semua kita tanyakan. Sebelum si putrinya menjawab, maka ibunya menjawab, kalau Salman yang melamar tak diterima, tapi kalau Abu Darda yang menerima, yang melamar pasti diterima. Padahal notabene Abu Darda adalah mak comlang, sementara yang melamarnya adalah Salman.
maka apa yang terjadi jika ini berada pada Anda berada pada posisinya? Hatimu bagaikan dicobak cabi, bagaikan sembun berpisah, atau mungkin perutmu bagaikan ditikam dengan pisau belati yang berkarat. Ya kan, tersentak kaget perputaran dunia, jantungmu akan tos dan mati ya. Dan mati melohomai na mengatar katu dan komu-komu, ya kan? Nasuni mabaik dalam hatimu anjot sewaji iyo nimu. Kawan-kawan karibku lebih dari saudara, jangankan makan minum tidur pun kita bersama. Apa artinya kita berteman di belakang komunikam nimu, kan? Menerap minna ngasuni dabu bin Salman Al-Faris. Kalaulah memang condongnya ke saya namun jatuhnya kepada Anda. Tuhodo bere ondoknya nak burui matanai na o rupa tu siya doa tiya-tiya na sobrang dan dia sudah di dunia cinta semuanya sebab matawan balik doon at tiya-tiya nga bisa balik kan ho puli-gili ho niya contoh na kan bendaw ni waktu na biaso kare di kumutan paso ng komunia ang gorwang po ito nilambong nilo niya contoh na balikan lima din nila sa Salman menguling Salman sobar duaw kau masih membuatlah saudara, ambillah ini harta yang kubawa jadikan mahar dia, dan besok aku siap untuk menjadi saksi di atas pernikahan dan cinta. Dia orang kuat sendiri. Anggola luhos, ni nga perlu jo hadison imentina. Tebo to labing dangangkan lang aso umat akhir zaman na panggodangan at yela. Iya man na hebat na, iya na kayo na, iya na malim na, iya na marilmu na. Memang nasunimo umat di akhir zaman natar kago bebe. Ano, ibo to na binta di imesodok na binta. Para dong duyot mo na manguluan on Japon sebelum sampai. Dung sampai silakan patidawan. Fa inna li kulli dzi ni'matin mahsud, karena setiap nikmat yang Anda dapatkan kalau belum benar-benar Anda genggam akan banyak orang yang dengki kepada Anda. Nah, pasti ba? Berarti apalagi pada busi mobil ulang dokon-dokon, dugi tabusyo ni dami sinose. Nabinta naman dok na. Gusto lang kasi iyanak. Kalau gue benar biar sakla po na dah. Jadi itu masak benar lo ya sak kedua kuncing dia kan. Karena dia masih hidup deh kan. Mau masak kata aku. Nanti dia sujud. Nah itu sih ya. Nah ini saja lebih kan. Fa inna likulli dzi amalin maksud jadi selidai. Dipindah malalaw pindah ulang dokon-dokon lagi pindah itong pindah baru keluar sini semua. Baik lanjut satu lalu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ista'inu 'alan nasi bil uri. Bantulah perempuan dengan sederhana dalam penampilan. Uriyun asal kata abang telanjang nih. Cuma ini arti telanjang, sederhana dalam penampilan. Ulang mabahat tu pakaian niya. Aso fa inna ihdahunna ang wadabur min nabinda. Kalau ada bor min nabinda. Idza kafurat thiyabuha, kalau pakaiannya banyak. Mariam sudah bisa barang berapa ini. Iklan-iklan yang belum berapa. Dong. Idza kafarat thiyabuha, kalau pakaian mereka berlapis-lapis, kok jenis maksudnya bang. Wa ahsanat zinataha, dan dandanannya sudah mulai cantik. Perhiasannya sudah mulai banyak maksudnya. A'jabahal khuruj, pasti gemar ia mempertontonkan terhadap orang lain. Pasti suka ia mempertontonkan dirinya kepada orang lain. Pertama abang fitrah don. Sudia ada buri duniawan anggo jabat na porronnya keluar sian bagas tulangan malim na pamalim-malim ko. Nabi dari mandok na. Fitrah dia ada buru abang pasti suka menampakkan diri. Suiligiala kia sepusat perhatian tusia sokombang suping dia. Ima fitrah na. Kecuali anak na tutup jantung na dohon iman titik. Loh, setampan-tampan seorang suami kaya raya tidak menjamin istrinya tidak akan selingkuh. Secantik-cantik seorang istri cerita tidak akan menjamin suaminya tidak akan selingkuh. Tapi istri yang beriman, dia tidak akan pernah selingkuh. Suami yang beriman, dia akan tetap menjaga cinta dengan imannya. Jadi iman dan saudara bangun.
Allah. Jadi cepatan don dan beriman don. Nama busian gelis pisang naning rasa cio makan. Cepatan don kan. Barang mana? Udah tampun kepala itu ibarat. Kan? Tapi nomor imani tak. Gue sih mau abang itu. Maksudnya ya bang. Tenang deh. Balik deh. Nah, jelas nih kan. Dan nomor iman doang. Ini tempat teman cewek soalnya. Dia tukang cewek kan. Dua dia yakin kalah. Ini nomor iman nih. Jadi dok Nabi tawa. Seulang sinador ada berui keluar. Nabi termendok mana? Menguning ista'inu an-nisabil uri. Ulang waktu bang pakaian niya. Ano bu isa jolo bang pakaian niya ngapi galapis may ladon keluar. Jadi ini bu, Nabi tidak mengajarin non. Jadi seulang goso ada berui keluar, ulang waktu pakaian niya. Ngatar bayan daripada all shop lumayan niya kan, shopping online jadi juga ini kan. Ada fitrah niya ada baru bang ning nabinta, jabat dunggok pakaian niya, baga may di ikacoy ya kan, maka ajabah al-khuruj. Dia akan suka dan gemar keluar untuk mempertontonkan dirinya. Karena cara fitrah perempuan itu adalah makhluk yang mesti disanjung, dipuji, ataupun diangkat setinggi-tingginya dengan fitrah penciptaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Nah, kan? Jadi hebat dalam memperberita. Anggota do maksudnya, bo pengajabat paten penampilan. Misalnya dia pila main don kan, dia masuk-suak pakai don. Pokoknya perangkat. Anggota baru nggak bisa abang. Anggota pun kemita. Mari di depan, merbadak depan, lipstick depan segala macam kan, radon saja pention. Yang golak lain, andingan penjadi ipanggil. Dia ngapi ngojong juga deh. Sambil ngol, benda barang taton kan. Non lanjut ke di dalam ning ronia deh kan. Nah, mak. Ima beda antara klay bang, nabinta deh bang mandok na. Jadi sunjiro mamangambat kalay sumelesian fitrah nai. Nagemar keluar suka cuci mata marmayam-mayam. Idok nabinta ista'inu alam nisa'i bil uri, berikan mereka penampilan yang sederhana. Ano kejabat ngapi ka pakaian niya, idok na binta, keluar pe bang manosok mayay. Ada seolah perasaan niya, tuwaw sa jontong mata na lain ning ruan niya. Ay ma ada borui, na binti na majar kon kali ulang nilai lay bangon. Kalau ini karena terlalu lama di terlalu lama kan semua Bisa. Janjur. Kirim. Terakhir 162 istaqimu, istiqamahlah. Wa ni'ma an istaqamtum, alangkah indahnya kalau kalian istiqamah. Wa khairu a'malikum as-salah, sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa kullu mu'min, tidak ada yang mampu menjaga wudhu kecuali orang yang benar-benar beriman. Tidak ada yang mampu menjaga wudhu kecuali orang-orang beriman. Wa la yuhafidhu 'ala al-wudu' illa kullu mu'min, tidak ada yang bisa menjaga wudhu kecuali orang yang benar-benar beriman. Baik, dalam hadis ini ada 3 pesan yang disampaikan Nabi. Pertama adalah istiqamah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di pada agama Allah. Kemudian maka turunlah kepada mereka malaikat, dan malaikat berkata kepada orang yang beriman dan istiqamah ini, alla takhafu, jangan pernah takut, wa la tahzanu, jangan pernah gundah gulana, wabshiru bil jannah, para malaikat perintahkan atau katakan, beritakan kepada mereka kabar bahagia. Apa tuh? Bahwa kalau mereka akan masuk ke dalam surga, allati kuntum tu'adun, yang dimana surga itu adalah tempat yang dijanjikan untuk mereka. Berarti orang yang istiqomah maka hasilnya ada 2, maka hasilnya ada 3. 1, la takhaf, kemudian la tahzan, kemudian wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, yang dimana imannya bukan sesuai dengan kondisi dan isi dompet, maka Allah akan berikan kepada dia 3 perkara kelebihan. 1, insya Allah gelisah tidak akan pernah. Yang kedua, berduka hati tidak akan pernah. Yang ketiga,
maka dia akan dibahagiakan dengan surga yang dijanjikan kepada dia. Ini pesan pertama yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wa khairu a'malikum as-salah, sebaik-baik amal kalian adalah salat. Jelas itu karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Dalam hadis Uqudul Dujan dijelaskan, awwalu ma yuhasabu 'inda ar-rajuli, yang pertama kali dihisab kepada seorang suami, salatuhu wa ba'luhu, salatnya dan tentang istrinya. Wa awwalu ma tuhasabu 'inda al-mar'ati, yang pertama kali dihisab tentang kepada seorang perempuan atau istri adalah salatuha wa ba'luha, bagaimana salat dia dan bagaimana hubungan dia kepada suami dia. On ma abang urusan na paling godang. Berarti molo dengan sumbayang ta, insyaallah pasti dengan asing naik. Dengan kita tua ada berunta, insyaallah aman mesudeh, bahagia di akhirat, apalagi di dunia dapat mesudeh. Iman dok na bintai, tolu dua bang kebahagiaan na menguluan dia mah. Na pertama punya zaujatun salihah, yang kedua punya auladun abrar yang berbakti, yang ketiga rizquhu fi baladihi, rezekinya adalah di kampungnya, tidak perlu merantau berpisah dengan keluarga. Jelas nih kan? Pesan ketiga terakhir adalah illa yu'afid al-wudu illa kullu mu'min. Pertanda orang yang kuat imannya adalah mampu memelihara wudunya. Karena takut dia mati, sebab ketakutannya kepada mati, maka dia jaga wudunya. Sebab orang yang meninggal dalam keadaan berwudu, insya Allah itu akan menjadi asbab daripada husnul khatimah. Makanya Nabi katakan, al-wudu'u silahul mu'min. Wudu adalah senjata bagi orang yang beriman. 163, insya Allah kita sambung kembali pada episode selanjutnya, masih di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.